Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Sarah Putri Madania, pembicara kedua dari tim oposisi. Diizinkan kami mendudukan kembali posisi kami bahwa kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan pada kali ini, yakni gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, dan lain-lain. Sebelum memasuki ranah argumentasi, ada beberapa poin kritisan yang hendak kami sampaikan terhadap argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Tim pemerintah menyatakan bahwa gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi. Namun, yang luput diperhatikan oleh tim pemerintah di sini, kita seharusnya menyetarakan serta menyeimbangkan porsi gerakan sosial kelas ekonomi maupun gerakan sosial diskriminasi berbasis identitas. Mengapa? Pada hakikatnya gerakan sosial timbul karena adanya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan masalah-masalah yang terjadi di suatu daerah. Maka dari itu, hal inilah yang perlu disetarakan dan perlu ditingkatkan oleh gerakan-gerakan sosial yang muncul karena suatu masalah tersebut, bukan hanya mengkooptasi pada gerakan sosial yang ada di masalah perekonomian saja. Memasuki ranah argumentasi, ada dua hal penting yang hendak kami sampaikan dalam mosi perdebatan pada kali ini. Yang pertama, gerakan sosial diskriminasi berbasis identitas sama pentingnya dengan gerakan sosial ekonomi karena tiga hal penting. Yang pertama adalah isu tersebut tidak hanya mengadvokasi kaum pihak-pihak tertentu saja, yakni kaum minoritas, namun mengadvokasi seluruh masyarakat yang ada dan melihat diskriminasi identitas yang terjadi pada saat ini. Contohnya, seperti di negara Indonesia yang memiliki suku etnis yang beragam, suatu diskriminasi identitas dapat menjadi konsumsi publik di negara kita, sehingga menggiring opini-opini publik mengenai diskriminasi-diskriminasi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Poin yang kedua, akomodir pemberian keadilan tidak dapat disamaratakan. Memang hal inilah yang ingin kami tegakkan. Keadilan-keadilan tersebut adalah keadilan-keadilan yang proporsional. Kita memberikan hak kepada mereka yang membutuhkan keadilan dan harus mendapatkan keadilan di dalam diskriminasi-diskriminasi yang terjadi di Indonesia maupun di dunia pada saat ini. Lalu, poin yang ketiga adalah persekusi diskriminasi identitas. Itulah yang menjadi alasan ketimpangan ekonomi. Sejatinya persekusi diskriminasi identitaslah yang menjadi permasalahan pokok yang ada di negara maupun di Indonesia pada saat ini. Mengapa? Karena adanya diskriminasi identitas itulah yang menyebabkan adanya ketimpangan-ketimpangan di bidang ekonomi, sosial maupun politik serta budaya yang ada pada saat ini. Seperti contoh yang dapat kita ambil, pihak orang muslim yang sulit mendapatkan pekerjaan di Amerika karena dia adalah seorang muslim. Hal ini berarti adanya diskriminasi identitas terhadap orang muslim tersebut. Lalu, contoh yang kedua adalah orang-orang yang berkulit hitam yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan dituduh sebagai perampok karena mereka berkulit hitam. Hal inilah yang menjadi diskriminasi-diskriminasi yang terjadi di masyarakat pada saat ini dan terjadi di dunia pada saat ini. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan dalam aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek budaya yang ada di negara kita pada saat ini maupun di dunia pada saat ini. Maka dari itu, mengapa kita harus menyetarakan adanya gerakan sosial berbasis diskriminasi identitas maupun gerakan sosial kelas ekonomi. Lalu poin yang kedua, gerakan-gerakan sosial di bidang ekonomi pun sejatinya telah banyak. Seperti adanya gerakan sosial di masa pandemi saat ini, adanya pengumpulan donasi di kitabisa.com atau amal yang digalang oleh masyarakat-masyarakat yang ada pada saat ini termasuk kepada gerakan-gerakan sosial. Justru permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya di bidang ekonomi saja, namun masih banyak di bidang kesehatan maupun sosial seperti terjadinya bencana alam maupun kondisi kesehatan di tengah pandemi ini yang semakin menurun dan kurva pasien yang semakin meningkat. Gerakan sosial pun masuk ke situ dan mengatur hal tersebut. Maka dari itu, gerakan sosial tidak boleh hanya terkooptasi pada gerakan sosial di bidang ekonomi saja. Justru gerakan sosial haruslah merangkum semua hal tersebut dan melindungi segenap hak Indonesia, hak bangsa Indonesia dan hak-hak warga negara yang lainnya. Justru negara yang berfokus pada masalah ekonomi, apalagi di masa pandemi saat inilah yang tidak boleh terjadi. Karena ketika saat pandemi selesai akan ada banyak permasalahan di luar itu. Maka dari itu, gerakan sosial akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di luar permasalahan ekonomi yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini. Gerakan sosial work from home seperti contohnya atau pembelajaran daring. Maka dari itu, kami sepakat untuk menyetujui mosi perdebatan pada kali ini bahwa gerakan-gerakan sosial harusnya lebih berfokus pada kami tidak setuju terhadap mosi perdebatan pada kali ini. Sekian, lawan berdebat ialah kawan terbaik kami dalam berpikir.